Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan al-ustaz yang sama-sama kita muliakan. Puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berada rumah Allah yang kita cintai ini. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, tanpa memperpanjangkan kata-kata mukadimah, langsung saja kita mulaikan acara sarapan rohani Ramadan kita pada malam hari ini, malam yang ke-25, yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Supri MPDI dengan judul Ancaman Tidak Berzakat Fitrah. Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله العلي العظيم. Kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini, malam di mana Allah melipat gandakan segala amal ibadah kita. Ibadah sunat Allah samakan pahalanya dengan ibadah wajib di bulan Ramadan, dan ibadah wajib Allah lipat gandakan sampai 70 kali lipat minimal, bisa lebih. Maka di malam mulia ini, tepat di malam ke-25, alhamdulillah ternyata Allah masih mengizinkan kita membersamai Ramadan yang mulia ini, dan berharap kita semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik sepanjang hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Ramadan yang mengantarkan kita meraih praktek takwa yang merupakan kedudukan tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Semulia-mulia kalian, kata Allah, itu ditentukan oleh ketakwaan. Dan Ramadan mengantarkan kita kepada takwa, insyaallah. Salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mari senantiasa kita perbanyak sholawat, yang dengan sholawat Allah muliakan kita di dunia,
dan dengan selawat pula kita mudah-mudahan termasuk umat Rasul yang mendapatkan bantuan syafaat dari Rasulullah SAW, yang ketika tiap-tiap umat mencari syafaat kepada nabi-nabi terdahulu maka tidak mendapatkan apa-apa selain syafaat dari Rasulullah SAW. Untuk itu kita berbanyak selawat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak pengurus, imam masjid, jemaah sekalian yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul pada malam hari ini ancaman orang yang tidak berzakat, zakat fitrah khususnya. Di ayat yang kita bacakan tadi, bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman kepada segala yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada segala yang gaib. Yang gaib itu beriman kepada Allah, kepada malaikat, itu termasuk beriman kepada yang gaib, hari kiamat, sesuatu yang tak bisa dijangkau oleh mata kita. Kemudian Allah ikutkan keimanan itu dengan membuktikan wa yuqimunas shalah, mendirikan salat, menegakkan salat, menjaga salat wajib 5 waktu, diutamakan di mana azan dikumandangkan di rumah-rumah Allah, di awal waktu berjemaah di masjid. Itu bukti kita beriman kepada yang gaib. Karena perintah salat adalah perintah yang gaib, perintah Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati shalah. Yang pertama kelak akan dihisab oleh Allah adalah perkara salat. Jadi salat ini perkara penting. Tanda iman satu orang kepada yang gaib, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada para malaikat Allah, beriman kepada hari kiamat, hari pembalasan, maka lihatlah salat. Mudah sekali melihat satu orang benar tidak imannya, lihat salatnya. Salat 5 waktu terjaga, di awal waktu berjemaah di mana azan dikumandangkan. Wabil khusus untuk laki-laki utamanya di masjid. Nah, begitulah keutamaan salat. Tetapi Allah tidak hanya sampai di situ. Dalam ayat ini Allah menegaskan tentang orang-orang bertakwa, selain beriman kepada yang lain, dia jaga salatnya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian dari harta-harta mereka infakkan, mereka sedekahkan. Nah, jadi dalam Al-Quran disebutkan sedekah itu ada sedekah wajib, ada sedekah sunat. Sedekah wajib itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja diberikan, kepada asnaf yang 8, dan kita sudah mafhum itu, sudah umum di kalangan kita ada 8 asnaf yang wajib kita sampaikan zakat, kan? Dan di antara zakat yang wajib, sedekah yang wajib, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Banyak sekali hadis tentang bagaimana kewajiban menunaikan zakat. Kita mau sampaikan, tidaklah sempurna iman satu orang ketika imannya itu hanya diwujudkan dengan salat saja. Salat memang menjadi tanda satu orang beriman. Tapi dalam banyak ayat, bagaimana Allah mengiringi perintah salat dengan perintah zakat. Aqimus shalah wa atuz zakat. Yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakat. Banyak sekali ayat-ayat yang digandingkan oleh Allah, perintah salat
dan perintah zakat menunjukkan perintah sholat tidak sempurna ketika satu orang sudah wajib zakat diabaikan. Menunjukkan perintah zakat penting sebagaimana sholat penting. Memang urusan sholat adalah urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan urusan zakat adalah kita dengan Allah dan kita dengan sesama. Artinya sholat hablum minallah, zakat adalah tidak hanya hablum minallah tapi juga hablum minannas. Makna yang lebih luas bahwa hubungan kita dengan Allah saja tidak cukup mengantarkan kita meraih predikat takwa. Maka hubungan sesama akan menyempurnakan hubungan kita dengan Allah. Melalui zakat Allah ajarkan kita, wahai manusia, kalian memang harus taat kepada aku, kata Allah. Tapi jangan lupa, ketaatan itu tidak akan sempurna kecuali hubungan sesama dijaga. Maka zakat adalah sarana bagaimana kita memperbaiki, menguatkan ukhuwah kita dengan sesama. Bahkan Allah wajibkan zakat bagi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat sementara dia mampu. Maka banyak sekali hadis-hadis. Di antara mafhum hadis, Allah jadikan kelak itu hartanya menjadi setrika, dan kemudian disetrikakan ke punggungnya. Ada kelak orang yang tak mau zakat, itu hartanya dipikul di padang mahsyar. Harta-harta orang yang ada di dalam hartanya, sementara dia tidak keluarkan, maka itu harta nanti akan dipikul dari padang mahsyar. Mencari orang-orang yang berhak dulu waktu hidupnya menerima zakat. Wa fi amwalihim, dari dalam harta mereka ada hak orang-orang yang meminta, ada hak orang lain yang mesti dikeluarkan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus dengan zakat fitrah. Kalau zakat mal, banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis yang bercerita tentang itu. Bahkan Allah perintahkan khus min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil, kata Allah, jemput. Bahkan di zaman Umar, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu diperangi. Si kaya tak mau berzakat, didatangi, diambil, tak mau keluarkan harta, diperangi. Jadi ancamannya perang. Orang kaya tak mau mengeluarkan hak orang miskin yang ada di dalam hartanya, maka orang itu halal untuk diperang. Nah, kalau hari ini kan aturan kita sudah ada aturan lain yang berlaku di negeri. Tapi sesungguhnya aturan Islam diperangi. Itu zakat fitrah, zakat mal. Untuk zakat fitrah, barangkali mungkin kita lihat dulu siapa yang berkewajiban untuk bayar zakat fitrah. Dalam kitab fikih dijelaskan, baik yang kitab I'anatul Talibin maupun Al-Um, itu dijelaskan yang wajib membayar zakat fitrah pada tahun itu, tahun ini 1446 Hijriah, yaitu orang-orang yang lahir setelah Maghrib Sa'ban, setelah Maghrib pertama Ramadan. Sore tadi Sa'ban, akhir dari Sa'ban, malam ini Maghrib tadi, Maghrib pertama Ramadan lahirnya. Maka
wajib bayar zakat. Hidup dia bersama Ramadan, kami koreksi. Sempat dia bersama Ramadan setelah maghrib pertama Ramadan. Misalkan satu malam Ramadan akhirnya meninggal ya di malam pertama, tapi sempat dia hidup bersama Ramadan, maka dia wajib zakat fitrah. Kalau dia meninggal sebelum maghrib tadi Sa'ban dia, sore tadi Sa'ban, dia meninggal sebelum maghrib, maka tak wajib zakat fitrah. Saya ulangi, satu orang baru wajib zakat fitrah bila dia sempat membersamai Ramadan. Batasnya mana? Maghrib pertama Ramadan. Kalau dia meninggal setelah maghrib, artinya Ramadan sudah masuk, walaupun tidak sampai Idul Fitri, maka dia wajib zakat fitrah. Tapi kalau dia meninggal sebelum maghrib, maka dia tidak wajib zakat fitrah tahun itu. Satu. Yang kedua, orang yang lahir, kalau dia lahir sebelum khotib naik mimbar pagi Idul Fitri, lahir dia, maka dia wajib zakat fitrah. Tetapi ketika khotib sudah naik mimbar pagi Lebaran 1 Syawal, maka tak wajib dia zakat fitrah. Itu batasannya juga. Jadi orang yang meninggal, umpamanya malam ke-10 kemarin meninggal, hanya 10 malam dia bisa Ramadan, wajib zakat fitrah. Ya Bu, itu batasannya. Jadi yang perlu dijaga, yang diwanti-wanti itu adalah kalau ada hari ini keluarga kita, istri kita yang hamil tua, itu sampaikan zakatnya. Kalau sekiranya dia lahir sebelum khotib naik mimbar, maka dia wajib zakat fitrah bayi yang lahir. Tapi seandainya lahir setelah khutbah, apalagi seterusnya, tak wajib zakat fitrah. Itu batas-batasannya. Kemudian apa ancaman yang tidak zakat fitrah? Sebelum itu, batas orang yang wajib bayar zakat fitrah sesuai dengan kemampuan. Kalau tadi usia ya, kalau sekarang batas wajib orang wajib bayar fitrah. Maka ulama fikih menjelaskan, ketika ada kelebihan harta untuk biaya makan dia di pagi Lebaran, ada sisa kekayaannya, aman, tuntas, cukup untuk biaya makan dia pagi Lebaran, ada sisa uangnya, sanggup cukup untuk bayar zakat fitrah, maka dia wajib zakat fitrah. Tapi kalau dia tidak cukup untuk makan, misalkan di rumah ada 5 orang, biaya makan untuk 5 orang misalkan 200.000, uangnya cuma 200.000, maka dia tak wajib bayar zakat fitrah. Tapi di luar dari itu, biaya makan pagi Lebaran itu, baju tak masuk ya, baju tak masuk. Misalkan biaya makan 200.000 pagi Lebaran untuk 5 orang. Kemudian ada sisanya 300.000, dia belikan baju. Tapi dengan alasan beli baju tak bisa zakat fitrah, maka ini tak kena hukum. Ini sudah di luar batas kemampuan. Mestinya wajib dia bayar zakat dulu baru beli baju. Tapi kalau uang makan Lebaran pagi Lebarannya kurang, tak cukup atau pas-pasan, maka tak ada lagi uang untuk bayar zakat fitrah, maka dia tidak wajib zakat fitrah. Ini kan kaji fikih ya, karena dia rawan ini, mesti pas nih kajinya. Maka
ketika kita pagi lebaran ada kelebihan harta dan cukup untuk zakat fitrah 5 orang, maka wajib bayarkan 5. Oh, cukupnya untuk 3 orang, Ustaz, tapi dia makan udah lebih, bayarkan untuk 3 orang. Begitu ketatnya begitu. Cukupnya hanya untuk 2 orang, di luar biaya makan lebaran, bayarkan zakat untuk 2 orang. Yang 3 orang berarti dia tidak wajib zakat. Kenapa? Uang tak ada lagi, kemampuan tak ada lagi. Tetapi ketika 1 orang, 1 keluarga cukup namun tidak bayar zakat, apa kata Nabi? Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan tapi dia tidak membayarkan zakat fitrah, maka pahala puasanya itu tergantung antara langit dan bumi. Tak naik ke atas, tak juga di bumi. Mafhum salah satu hadis. Ibadah puasanya nggak sampai ke atas, di awal-awal ya. Ini ancaman Nabi. Orang yang sanggup zakat fitrah sudah ada kelebihan dari biaya makan pagi lebaran, dia tak bayar zakat fitrah, ancamannya ibadah puasanya tak sampai ke langit. Artinya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu, mumpung waktu masih panjang, saya mengimbau diri saya sendiri. Pastikan saat keluarga kita, semua tanggung jawab kita jangan terlewati perkara zakat. Karena apa artinya kita puasa, dan bahkan apa artinya kita sholat kalau zakat kita abaikan. Yang tadi perintah sholat Allah gantikan dengan perintah zakat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Dan ini kaji-kaji yang sudah diulang-ulang setiap tahun, hanya sekedar mengingatkan, sekedar mengulang-ulang agar bagaimana kita tidak mengabaikan perkara zakat. Zakat fitrah murah sebetulnya. Pajak kita setahun, bandingkan pajak sepeda motor, lebih mahal pajak sepeda motor banding zakat fitrah. Dibandingkan pajak mobil apalagi. Mobil sekarang 2,5 juta setahun. Sekelas Avanza, Xenia, Fortuner hampir 10 juta. Pajak kita hanya 50.000 pajak nyawa kita, pajak jiwa kita ini 50.000 setahun 1 orang. Kalau kita tak mau bayar, ya amat sungguh terlalu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ba'du. Bapak-bapak dan ibu jemaah Masjid Ar-Rahman yang dirahmati Allah, kami minta waktu sejenak untuk menyampaikan himbauan yang mana kegiatan kita sudah disampaikan juga oleh Pak tadi untuk kegiatan zakat. Sudah dimulai sejak tanggal 21 kemarin dan diharapkan kepada bapak-bapak dan kepala keluarga yang belum membayar zakatnya, yang tentu sudah dipersiapkan setahun yang lalu. Ini kan banyak setahun yang lalu disiapkan, tinggal store aja deh. Maka panitia insyaallah mulai besok dari pagi jam 8 mulai menunggu sampai siang sampai sore. Karena ada saran-saran kawan tadi minta kalau bisa tanggal 24 mulai 8 sudah dibagi. Karena ada bagian musim 30 takut kalau kayaknya tiba-tibanya hari Minggu puasa 29 kayaknya hari Minggu, kalau puasa 30 baru hari Senin. Nah kalau ini terjadi, kalau dibagi hari Sabtu kan artinya mepet kali waktunya. Maka berharap mungkin nanti secepatnya hari Jumat sudah dapat dibagi paling lambat dari kepolisian. Karena dan panitia dan pengurus Ramadan pun tentu sebelum itu akan mengadakan rapat mempertimbangkan siapa-siapa yang lazim untuk dan layak menurut hukum fikihnya untuk menerima pembagian tersebut. Tentu pakai waktu juga, jadi agar tidak KPP juga panitia menghitung anggaran yang masuk, zakat yang masuk juga tidak juga lah
menyibukkan kali pada Bapak Ibu nanti pagi lebaran atau malam lebaran atau sibuk-sibuk membayar. Mari kita segerakan bersama. Itu saja imbauan kami. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk membayarkan kewajiban kita ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak yang telah menyampaikan pertanyaannya. Berikutnya saya bacakan laporan keuangan Ramadan Masjid Ar-Rahman sampai dengan malam kemarin. Jumlah uang infak masjid Rp151.000. Jumlah infak anak yatim Rp133.000. Untuk petugas sholat tarawih pada malam ini, Imam Ustadz Beni Pasaribu, Bilal Muhammad Habibi Al-Ahab. Untuk jadwal konsumsi sahur malam ini, Bapak Soeb dan Bapak Julkifli. Untuk jadwal konsumsi berbuka besok sore, Bapak Yasmi Yusuf, Bapak Pratama, Ibu Efni, Ibu Erianti Al-Ahab. Waktu imsak besok pagi 04.52 waktu Indonesia Barat. Waktu berbuka besok 18.28 waktu Indonesia Barat. Petugas protokol besok Saudari Aira. Dan selanjutnya jadwal kuliah subuh besok pagi disampaikan oleh Al-Ustadz Bapak Haji Rusli SPDI. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.